Duduk di ruangan dulu. Udah azan nanti baru dituntunnya kita. Naik ke mimbar langsung. Nah, gitu. Dituntunkan, dipegang apa kita? Tongkat kita. Pak, sini Pak. Dia mundur. Makruh itu. Nggak boleh. Nggak boleh. Tangan. Ini. Wala yarfa'uha. Jangan diangkat katanya. Nggak boleh diangkat. Geser aja, geser. Jangan diangkat. Geser aja. Wa haruma taqatti riqabin nas lil ahadits shahihah fihi. Diharamkan melangkahi pundak-pundak orang. Jumatan nih kan? Nah, artinya kita melangkahi pundak-pundak orang. Lil ahadits shahihah fihi, dikarenakan sekian banyak hadis sahih menjelaskan hal itu. Nah, jadi haram hukumnya, bukan sekedar makruh. Tapi nanti khilaf mungkin di dalam ada yang mengatakan makruh. Wal jazmu bil hirmati atau bil hurmati ma naqalahu Syekh Abu Hamid An-Nasr Asy-Syafi'i wa ikhtaraha fi ar-Rawdah wa 'alaiha katsirun. Lakin qadiyatu kalami syaikhain al-karahatu wa sarraha biha fil majmu'. Jadi tadi katanya haram melangkahi pundak-pundak orang, ya, untuk mendapatkan shaf yang di depan. Dikarenakan adanya hadis-hadis sahih menjelaskan hal tersebut, menerangkan hal itu. Wal jazmu bil hirmati kepastian tentang haramnya hal tersebut apa yang dinukil oleh Syekh Abu Hamid Al-Isfarayaini An-Nasr Syafi'i dari pernyataan langsung Imam Syafi'i. Waqtaraha fi Rawdah, ya, dan dipilih beliau, ya, pendapat itu, ya, tentang keharamannya tadi dalam kitab Rawdah. Wa 'alaiha katsirun, atas pendapat haram tersebutlah mayoritas para ulama. Katsirun, banyak para ulama Syafi'iyah tetap dengan pendapat haram melakukan hal tadi, melangkah-langkahi pundak-pundak orang, ya, bahu-bahu orang. Nah, lakin qadiyatu kalam syaikhain, hanya saja atau akan tetapi pernyataan dua syaikhain, Imam Rafi'i sama Imam Nawawi, al-karahah. Tetapi qadiyatu kalam, keterangan dari pernyataan Imam Nawawi dan Rafi'i itu karoha, nggak sampai haram, makruh saja. Wa sarraha biha fil majmu', bahkan Imam Nawawi menjelaskan hal itu dalam kitab majmu'nya tentang makruhnya. Jadi Imam Nawawi dalam majmu'nya menjelaskan tentang kemakruhannya, bukan keharamannya, sebagaimana yang tadi di awal dikatakan. Bahkan katanya dinukil dari Imam Syafi'i langsung, min Nasr Syafi'i, pernyataan langsung Imam Syafi'i. Jadi kesimpulannya, ibarah-ibarah dalam kitab Syafi'iyah kita seputar hukum melangkahi bahu pundak orang ketika Jumatan itu, itu hukumnya ada dua. Pendapat pertama haram, itulah mutaqaddimin, orang-orang sebelumnya, bahkan nukilan langsung dari nas Imam Syafi'i. Tapi ulama mutaakhirin seperti Imam Nawawi dalam majmu'nya, bahkan beliau dikatakan wasarraha, menegaskan bahwa hukum itu statusnya hanya makruh saja. Wasarraha, ya, biha ibnul karaha fil majmu', dalam kitab majmu'nya. La liman wajada furjatan quddamahu falahu bila karahatin takhatti saffin wahidin awithnaini. Lihat tata khottinya. Ada ya-nya kan? Itu di atas nggak pakai ya itu. Kalau sepanjang sejengkal pengetahuan saya, kalau begitu dia mesti pakai ya. Nggak bisa nggak pakai ya. Makanya saya tanya, macam mana ibarahnya? Ada yang nggak pakai li? Kalau pakai li riqab, itu mungkin. Wa haruma takhattin. Nahunya lah ini kalau cerita nahu. Ya. Wallahu alam. Jadi la liman wajada furjatan quddamahu,
falahu bila karahatin takhatti saffin wahidin awithnaini wala li imamin lam yajid tariqan ilal mihrabi illa ya bitakhatti lagi kan. Wala li ghairihi idza adzinu lahu fihi la hayaan alal aujah. Illa bitakhatti. Kalau itu cocoknya bitakhattin yang ini. Itu. Hah? Nggak ada ya itu. Di sini pakai ya. Ini keliru. Tadi kan pakai ya. Itu baru nggak pakai ya. Bitakhattin gitu. Di atas kenapa nggak pakai ya? Harusnya pakai ya. Karena statusnya mudhof. Dia bukan berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri, nakirah, dia dihilangkan ianya. Majrur bi hazfi harfil illah. Kira adalah nahu tak perlu dibahas. Nah, illa bi takhattin. Oke. Apa maksudnya? Wala li mu'azzamin alifa maudhi'an. Oke, sampai situ. Kita ulangi dari atas. Haram melintasi, ya, melewati, mengkangkangi, ya, pundak-pundak, bahu-bahu orang, karena adanya hadis-hadis sahih menjelaskan hal itu, ya. Kepastian akan keharamannya itu langsung dinukil oleh Syekh Abu Hamid dari pernyataan Imam Syafi'i, nah. Dan itulah yang dipilih beliau dalam kitab Raudhahnya. Demikian para ulama banyak dengan pendapat seperti itu. Wa 'alaiha katsirun. Akan tetapi pernyataan, ya, kandungan pernyataan Imam Nawawi, Syaikhain dan Imam Rafi'i itu sepertinya sekedar makruh, nggak sampai haram. Bahkan ditegaskan beliau Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya akan kemakruhannya itu, nggak sampai haramnya. Kecuali, jadi haram melangkahi, mengkangkangi, melewati pundak orang itu dikecualikan. Liman wajada furjatan kuddamahu, bagi orang yang mendapati kosong di depannya. Itulah jadi gini, kalau andai kata ada orang udah duduk, depannya kosong, dia dilangkahi, dia jangan marah. Salah dia lah, kenapa nggak dia ke depan? Nah itu. Jadi sehingga keharaman tadi nggak berlaku untuk orang yang ingin mengangkangi pundak orang lain karena mendapatkan tempat yang kosong di depan. Sama juga dengan masalah sutra enggak? Sutra. Sutra juga lah, mirip macam sutra juga kira-kira. Ya kan? Kalau dia salah posisi sutrahnya, jangan dia menghalangi orang lewat, dia yang salah. Tapi kalau udah pas, dia berhak untuk merentangkan tangannya. Gitu juga lah ini seakan-akan. Soal depan pintu pula dia. Cuma cari pasal lah namanya. Ya kan? Masih kosong. Depan pintu pula dia sholat. Mana mungkin orang tak bisa keluar masuk. Nyalah lah. Atau dia bisa sebenarnya mendekati posisi dinding misal ini. Tapi dia sholat di tengah-tengah, tempat laluan orang pula. Salah dia juga lah itu. Kan? Dia tidak berusaha untuk bagaimana menerapkan sutrah pada sholatnya. Dan dia bisa kan. Oke. Jadi tidak. Jadi apanya la 5 artinya tidak haram. La itu la hurmata, ya. La hurmata atau la hirmata. La hurmata liman wajada furjatan quddamahu. Tidak haram bagi orang yang ingin mengangkangi, melewati pundak orang kalau dia dapati di depan tempatnya kosong, furjatan. Coba tengok lanya, apa lanya di dalam? La 5, nah kan la yahrum kan? La yahrumut takhatti, ya kan? Liman wajada, ya kan? Oke. Falahu, lihat. Falahu, maka silahkan baginya bila karohah, tanpa ada kemakruhan bahkan. Bayangkan itu. Haram tidak, makruh pun tidak, nggak apa-apa. Orang memang dia berhak. Salah orang nih lah, kenapa tak maju di depan? Kan begitu. Kenapa nggak diambil orang ini di belakang? Kan begitu. Nah, jadi falahu, maka silahkan bagi yang tadi di belakang ingin mengangkang-angkangi kalau di depan dapat yang kosong. Apa hukumnya? Boleh dia? Boleh. Tadi katanya haram. Nggak haram. Makruh pun nggak. Apalagi haram. Bila karohah lagi. Haram tidak, makruh pun tidak.
takhatti. Bahwa diperbolehkan bagi takhatti saffin wahidin aw itsnain. Mengangkangi satu sof atau dua sof. Ya, satu orang atau dua orang. Saya tengok kata sof di sini. Takhatti saffin wahidin aw itsnain. Ay rajulin aw rajulain walau min saffin wahidin. La aktsar minhuma. Enggak boleh pula kalau lebih daripada dua sof. Wa misal takhatti rajuli wa misalu takhatti rajuli faqat ma idza kana fi akhir as-saff. Ya, bi jambil haid fa in zada 'ala as-saffain wa raja ay taqaddamu ilaiha idza uqimatis shalah kuriha li kathratil adza wa illam yurja dzalik bila fala karahata wa in kathratis sufuf. Jadi gini. Kalau andai kata terlalu banyak softnya ini. Dia di belakang. 12 soft musilawunya mendapatkan depan tuh. Kalau gitu tak boleh lah. Banyak kali mau telangkangi kan gitu. Telangkahi. Banyak kali. Ya kan? Kalau 1 2 soft tadi nih tadi katanya kan. Sofin atau sofin kan? Li sofin wahid aw isnaini katanya. Itu rupanya jadi ketentuan itu. Jangan lebih daripada itu. Itu pun kalau andai kata dia rasa nanti kalau qomat orang ini cepat nutupnya nih, nutup sop tuh. Nah itu cepat maju ke depan menutup sop gitu. Tapi andai kata gelagatnya orang-orang nih biasa tak mau mengisi juga, kalau begitu tak apa-apa dia mengangkang-angkangi orang tuh walaupun panjang sopnya. Itu masa kalimat tadi mana dia? Ini wa in kathratis sufuf. Walaupun banyak sofnya katanya. Nampak? Nih, fa illam yarju dzalik atau yurja dzalik fala karahata wa in kathratis sufuf. Andai kata tak diharapkan orang-orang tuh mau menutupi sop yang kosong tuh, ya, malas-malasan. Kalau begitu, maka fala karahah. Tidak ada kemakruhan untuk dia ngangkang-ngangkang. Wa in kathratis sufuf, walaupun sopnya banyak sekali. Artinya banyak kali dia melintasi orang, enggak apa-apa. Kalau memang sop di depan kosong dan kemungkinan orang-orang ini biasanya tak mau mengisi, isi aja. Kangkangnya lewati aja nggak apa-apa. Oke. Wala li imamin lam yajid tariqan. Juga tidak makruh, tidak haram. Juga tidak haram hukumnya mengangkangi orang sholat tadi. Ya, pundak orang yang duduk Jumatan tadi. Lam ya li imamin, bagi imam yang tidak mendapati jalan menuju mihrab kecuali dengan melangkahi orang-orang. Imam lah pula, ya kan? Mana pula dia Cemana dia mau ke depan? Nggak bisa, nggak ada jalan lagi. Nggak jalan lah. Maka jangan perlu dibuat pintu samping tuh kan. Supaya imam jangan mengangkang melewati orang kan begitu. Karena imam masuk ke mihrab itu kan setelah ininya pula. Setelah azan. Saya di satu masjid yang mengamalkan sepertinya nih ingin menerapkan bagaimana sebagian keterangan di kitab. Apa itu? Khotib jangan datang ke masjid lebih awal. Nah itu kan. Ya kan? Cuma khotib yang dianjurkan jangan ke masjid di waktu awal kan, gitu kan, ya kan? Dia masuk ke masjid ketika saat akan dilaksanakan khutbah. Yang ngamalkan ini masjid namanya Muflihin, Jalan Sungai Deli. Kalau khotib di situ, kita nggak duduk di dalam masjid, duduk di ruangan dulu. Udah azan nanti baru dituntunnya kita. Naik ke mimbar langsung. Gitu, dituntunkan, dipegang kita? Tongkat kita. Jirai gitu juga? Jirai gitu. Di kamar dia nunggu. Gitu, dia nunggu di kamar. Itu memang gitu ketentuannya. Anjurannya begitu. Itu diterapkan sama sebagian masjid. Saya gitu di Muflihin. Saya masuk ke dalam kamar, sini Ustaz. Istirahat di sini dulu Ustaz katanya. Di kamar kita nunggu gitu. Azan pertama udah pakailah ada sedikit entah ada arahan-arahan kan biasa baca hadis yang Imam Sayyidina Abu Hurairah itu kan. Idza qulta li sabika itu sudah selesai kan, baru dituntunnya kita. Tuntunnya naik kita ke bukan azan pertama, maaf, azan pertama. Habis azan pertama, dituntunnya kita naik ke atas, langsung salam, baru azan lagi. Itu. Jadi kalau andai kata imam tadi yang mau masuk tadi itu memang dia terlambat pula, udah azan pula baru dia naik kan gitu kan. Baru azan pertama baru dia naik ya kan. Jadi banyak yang dilangkahinya nanti. Cuman kalau imam melangkahi nggak apa-apa, dia melangkahi. Boleh dia melangkahi. Dan tak mungkin melangkahi pula. Dia pasti dikasih jalan sama orang tuh. Pula merapat lah orang tuh pula kan jalannya imam pula kan. Ya kan, namanya pun imam pula kan. Nggak apa-apa katanya ya. Tidak
lah haram hukumnya bagi imam yang tidak mendapati jalan menuju mihrab kecuali dengan melangkah-langkahi tadi, nggak apa-apa bagi dia. Ya. Tapi nggak mungkin dia langkahi. Orang kan tahu kok imam datang kan. Pasti orang semuanya minggir kan, memberikan ruang untuk imam berjalan tadi. Oke. Nah, wala li ghairihi idza azinu lahu fihi la hayaan al-aujah. Dan juga tidak sampai haram bagi selain imam. Berarti makmum juga lah kalau gitu. Tapi dengan syarat idza azinu lahu, kalau diizinkan orang tuh. Silakan lewat gitu nggak apa-apa juga. Lewat nggak apa-apa, lewat aja. Itu kan. Dan nggak apa-apa juga. Wala li ghairil imam idza adzinu lahu. Kalau mereka yang di soft itu mengizinkannya. Ya kan? Fihi. Oke, mana dia kalimatnya? Idza adzinu lahu. Al hadirun, ya kan? Oke. Bukan karena rasa malu. La hayaan al-aujah. Tapi jangan itu pula, jangan didorong rasa malu. Karena malu al-aujah menurut pendapat yang lebih tepat dan benar. Artinya izinnya itu jangan karena malu. Rasa malu mengizinkannya. Enggak, bukan karena itu. Ya, menurut pendapat yang kuat, pendapat yang artinya muqabil istilahnya dalam istilah fikih kita, pendapat muqabil dari kata aujah itu nggak apa-apa. Pokoknya kalau izin dah nggak ada masalah, nggak haram dan nggak makruh. Nah, itu dia. Kalau dapat izin. Jadi intinya pengecualiannya ada berapa dah? Ada 3. Pertama, yang mendapati ruang kosong di depan, dia boleh melangkahi. Yang kedua, imam yang ingin menuju mihrab. Yang ketiga, orang biasa makmum tapi dapat izin dari yang hadir yang duduk di saf-saf itu. Yang keempat, la wala limu'azzamin alifa maudian. Dan tidak juga sampai haram melangkahi tadi limu'azzam untuk sosok yang dibesarkan, dimuliakan, dihormati. Tuan guru misalkan. Tuan, silakan tuan. Itu. Enggak apa-apa. Limu'azzam alifa maudian yang mungkin dia biasa menempati tempatnya. Tapi itu pun dengan tidak menguasai tempat itu enggak boleh juga. Menguasai tempat di masjid, mau ini lapak amba misalkan kan, enggak boleh didatangi orang. Padahal dia lambat datang. Enggak boleh juga gitu sebenarnya. Intinya kalau masih ada ruang, celah, kemungkinan bisa dimasuki seorang, maka mu'azzam tadi, sosok yang dihormati, dimuliakan di kampung tersebut karena ilmunya, mungkin kesolehannya, sepuh misalkan dengan kesolehannya, maka dia diperbolehkan dengan melangkah-langkahi tadi, ya. Wala li mu'azzamin alifa maudhi'an. Oke. Aulam ya'laf, atau enggak tanpa ada tempat yang biasa dia posisi tempat yang dia biasa posisi ruang ya di depan itu yang biasa dia isi atau enggak ada masalah di sini. Kalau di syarahannya aulam ya'laf, atau dia mungkin tak biasa menempati itu, selama dia mungkin dihormati, dihargai masyarakat karena ilmu dan kesolehannya, boleh dia melangkahi orang-orang tadi ini maju ke depan. Oke. Kemudian wa yukrah, nih bandingannya nih. Wa yukrah takhattil mujtami'in li ghairi shalah. Dimakruhkan hukumnya takhatti, melangkahi orang-orang sedang kumpul, semacam itulah, yang bukan untuk sholat. Kalau untuk sholat hukumnya haram, melangkahi orang mau sholat tadi kan hukumnya haram. Ini hukumnya makruh kalau bukan untuk sholat. Misalkan pengajian lah, majelis kita gini, majelis gitu. Lalu dikangkangi, dilangkahi. Baca hukumnya makruh hukumnya. Kalau bukan untuk sholat. Tapi untuk semisal sholat Jumatan seperti ini, hukumnya haram menurut jumhur. Tapi menurut seperti Imam Nawawi tadi, sekedar makruh saja. Karoha tadi kan. Kalau tidak karena mau sholat tadi, makruh hukumnya. Inilah wa yukrah takhattil mujtami'in di ghairi shalah, ya kan? Makruh melewat mengangkangi orang-orang yang sedang berkumpul li ghairi shalah, yang selain tujuan sholat. Ya macam majelis lah, duduk di majelis. Biasanya kan amit. Itulah. Minta izin tuh. Itu makruh juga untuk minta izin ya? Berarti izin.
Kan izin, ini kan nggak izin ini. Oh. Itu kan izin dia, diizinkan orang tuh. Diizinkan orang tuh kan. Iya ya silakan. Ah, itu berarti nggak masalah lah. Ya kan? Emang dapat kan tadi katanya. Yang dapat izin kan boleh. Nah. Okay. Oh iya. Nah, ini la wala li iznin, ya kan? Oke. Nah. Nah. Oke, sampai sini ada mau kita diskusikan? Ini udah masuk baru dia, bukan melangkah-langkahi. Kalau misal imam ya, batal ya. Nah. Di samping kanan kiri tak ada jalan dua. Oh, sedang sholat. Sedang sholat, nggak apa-apa. Lewat aja. Langkahi atau ke samping kanan kiri yang sebelah kanan. Terserah dia, mau langsung ke tengah dia atau ambil mana. Kira-kira mana enaknya dia dengan meminimalisir. Artinya jangan terganggu orang-orang kira-kira. Nah, pintu terdekat lah gitu. Pintu terdekat atau cara terdekat. Jangan banyak ini. Kalau andai kata gini aja pun bisa. Kan pasti gini tuh. Pasti makmum tuh pasti paham dia instruksi dari imam. Ketika yang batal, dia balik ke belakang, langsung gini aja dia langsung. Pasti orang tuh kan pasti ngasih renggang kan, ngasih jarak gitu kan, ngasih ruang untuk dia keluar dari masjid untuk berwudu, kan pasti itu, pasti, ya kan? Atau diambil pinggir misalkan, kalau ditengoknya pinggir sana misalkan ada kosong, kemungkinan lebih enak lagi dia yang melintasi, udah jalan aja pinggir ya, jalan lenggang kangkung dia, pinggir kanan kiri, cari kosong, keluar dia. Nggak apa-apa, di sini langkah di situ nggak ada masalah. Iya, orang sedang sholat, nggak apa-apa. Iya. Nah, tidak mesti diretas. Di tengah gitu. Ya. Bisa? Tergantung. Kalau saya, kalau ditanya, kira-kira mana yang lebih jangan banyak mengganggu. Nah itu. Kalau andai kata dia bisa ambil pinggir misalkan, pinggir itu misal kosong misalkan, ada ruang-ruang enak dia. Karena nggak mepet-mepet kali misalkan orang di pinggir. Udah, pinggirnya ke pinggir jangan lengkang kangkung jalan dia. Ambil. Atau dia retas langsung dari tengah-tengah. Dikasih kodenya gini, pasti kan paham itu. Pasti paham itu orang itu kan. Yang sini mungkin gini, yang sana sedikit kan. Artinya bisa melintas sedikit. Gitu aja. Nggak apa-apa. Oke itu semuanya. Rugi lah dia kan bisa dapatkan jemaah lagi kan. Dengan dia berwudu kan itu. Jadi masbuk lah jadinya. Iya, masbuk lah jadinya. Tapi jarang ketemu. Ya, jarang. Tahan kan ya, atau emang udah temburai di situ ya kan? Tahan kan juga ya kan, nanti gua udah sholat pada malu aku katanya kan, aku sholat dulu sendiri nanti dia. Nggak apa-apa lah. Khatib pernah Azhari baru sedang khatib turun dia terjatuh pingsan jatuh nggak ada lagi, jatuh naik lah Ustaz Kadir, Ustaz di situ naik dia, apa dia bilang dari cel ke mehnya Sion katanya. Mungkin dia nggak sarapan tah cuman. Dia aman sih tapi sedang khutbah. Tukarlah khatib jadi. Berarti lemas lah itu berarti pingsan lemas gitu. Terduduk situ terus tak bisa lagi tuh. Nggak bisa ngapain lagi. Jadi entah siapa di situ nggak bisa lagi tapi dia situ lah tuh. Naik Ustaz Kadir gantikan khutbah ya. Dia cuma saya. Iya. Itu kan digantikan karena darurat. Tapi kok digantikan karena terkentut, belum pernah ada kejadian. Khotib terkentut, kan mesti turun dia dari mimbar. Iyalah pula, kan syarat khotib kan suci dari hadas dan najis, ya kan? Bebas dari hadas kan? Itu belum terjadi. Turun dia, ambil wudu, nggak bisa dilanjutkan. Itu belum pernah terjadi. Kalau tadi kan memang udah darurat sifatnya. Langsung di-handle kan sama Ustadz apa kan? Ustadz Jalal kan? Ustadz Kadir. Ini kalau ini belum pernah emang kejadian. Minta cup dia kan, cup sebentar, pikir sebentar. Berwuduk dulu kan, balik lagi misalkan. Kalau temponya dekat, dia sambung aja lagi rukunnya. Kalau udah jauh kali dianggap, ulangi aja sekali lagi. Oh gitu ya. Gitu. Itu ketentuannya. Kalau andai kata dia batal ketika sedang khutbah. Tapi belum pernah memang kejadian. Mudah-mudahan jangan terjadi lah itu. Bukan apa, nanti kok terjadi, begaduh nanti masalahnya. Karena naik yang satu lagi, panit yang bingung BKM sama siapa amplop dikasih? Satu proposal, satu amplopnya, dua khotibnya. Parlah bagi, pala, bego. Belah jenggot. Satu masan ini, dua datang. Jadi yang satu, cuma kata yang satu aman itu, tenang. Yang satu kedua, yang satu imam. Amplopnya
nggak tahu saya. Padahal juga minta gini. Iya. Salah. Dua-dua mesan. Dua orang pesan, Ya. ketua pesan, wakil pesan. Seperti itu lah. Ah. Sama imam yang batal. Heeh. Dia sudah memimpin sholat. Mm-mm. Dia umumkan, boleh itu. Dia umumkan. Saya batal Nggak sholat. perlu. Nggak perlu dia umumkan. Kan karena kan bisa diselesaikan gitu aja Pak Aswar. Kamu diumumkan selesai. Tanpa diumumkan. Nggak perlu. Kan langsung, bahkan dianjurkan lagi begini. Imam yang batal tadi itu dia menunjuk siapa yang mau ditariknya. Kalau andai kan belum ada ditetapkan, misalkan belum ada keputusan, ditariknya siapa satu di belakangnya supaya dia yang langsung menggantikannya. Nah, begitu. Kalau mau. Kalau andai kata orang tuh mau sholat sendiri-sendiri pun nggak apa-apa juga. Langsung sholat sendiri-sendiri, otomatis. Boleh, bisa juga. Masalahnya kan itu tadi kan biasanya kok sekarang Hah? tertentu Ah. mungkin masih dijaganya itu. Aha. Sekarang kan orang di belakang Nggak jelas. itu tak jelas. Iya. Kalau Kalau dari luar kota dia malah tap. iya. Jadi Nggak jelas imamnya siapa. Udah. Tengok ke belakang siapa yang tunjuk. Udah. Nggak ada. Gitu aja. Kita mufarokoh aja. Oh, Udah. gitu ya. Nggak usah ikut lagi. Niatkan langsung. Nggak usah ikut lagi. Kita nggak berjemaah lagi. Nggak apa-apa. Oh, Boleh. jadi jemaah itu udah diam-diam aja. Udah, nggak apa-apa. Boleh. Laksanakan sendiri Artinya aja. kalau andai kata imamnya tadi batal, udah dia keluar, imam tuh boleh sholat sendiri-sendirian. Nggak mesti nyambung berjemaah. Oh, gitu. Nggak Walaupun mesti. itu sudah Jumat. Kalau sholat Jumat, rakaat pertama wajib berjemaah. Rakaat pertama. Selesai rakaat pertama, terserah mau sendiri-sendiri pun nggak apa-apa. Kecuali Hmm. kalau semua jemaah itu jumlahnya 40 orang. Ah. Itu. Jadi itu Pak Azwar syarat. Ya, apa ketentuannya? Kalau imam batal, makmum sholat sendirian aja. Apalagi kalau tadi yakin, aku tadi nampak aku entah siapa belakang tadi itu. Entah itu imamnya nanti. Tak sah aku mungkin jadi makmum selanjutnya. Ya kan gitu kan? Karena kan mesti qori imamnya. Imam qori, ya kan? Imamnya ami. Imamnya buta huruf. Artinya nggak layak untuk menghandle Fatihah makmum. Itu di belakang imam, itu yang jadi penggantinya. Tahu kok yakin kita begitu? Udah mau farokoh aja kita. Dari imam itu batal langsung kita lanjut sendirian aja udah salat. Oh iya iya. Nggak usah lagi berjemaah. Enggak apa-apa. Oke? Pak dulu dijelaskan lagi itu ke jemaah ya. Ah, nggak usah, nggak perlu. Sendiri aja lah kalian. Kok bilang itu takut lepuk orang tuh imamnya. Di belakang itu bilang gini. Salat sendirian aja. Di belakang kita ada yang patut, yang ada. Oh, lepuk orang belakang tuh pagu. Dan juga salah satu ahli Jumat itu yang terhitung dia sah. Jemaahnya itu makmum hari ini termasuk juga imam. Jangan ada yang ummi. Betul. Itulah yang masalah tuh. Masalah. Kalau diikuti kali itu nggak ada yang sah sholat kita. Paco. Mesti qori yang 40 orang tuh. Apa lagi? Artinya dia bacaan Fatihahnya nggak bermasalah. 40 tuh. Jadi ini kalau saya amati umumul balwa yang hukum tuh sudah harus terjadi sedikit perubahan. Sama seperti ulama-ulama mutaakhirin mengatakan bolehnya bolehnya kewalian seorang wali yang fasik. Wali nikah, boleh. Di akhir zaman seperti ini. Nah, kan kalau ikut aturan dasar fikihnya mesti adil. Bi waliyin adlin, kan gitu kan? Wa syahidin adlain, kan gitu. Tapi dengan akhir zaman tak tentu-tentu siapa orang tuanya, nggak jelas gitu kan. Nah, di sini mutaakhirin mengatakan udah umul balwa. Akhirnya orang tua yang fasik pun disahkan sajalah dia menjadi wali anaknya atau siapanya. Suruh syahadat, suruh istighfar di awal dia. Itu aja. Lihatnya. Nah itu. Itu. Jadi digeser ulama syarat itu. Adlinnya itu digeser ulama. Kena kondisi itu. Itu juga lah kita bisa bilang. Kalau kita tanya nanti mana? Pak, Bapak baca Fatihah dulu, Pak. Kau mau nguji mau khutbah kau cabut kau. Ya kan? 40 tuh pelaku sholatnya. Ya kan? Itu orang yang qori. Ya mereka juga yang mendengar khutbah kan gitu. 40 minimal itu kan. Kalau enggak sah kalau 40 orang dengarnya. Yang pelaku sholatnya. Itu.
Itu rasanya syarat yang sulit diterapkan. Kalau sholat Jumat tadi, Mm-mm. di rakaat pertama batal imamnya. Mm-mm. Apakah zuhur apa gimana nih? Nggak, orang tuh maju dulu satu. Hah? Maju, ganti. Oh ganti. Jadi Nggak ada, gini, tapi syarat jengki-jengki tadi di belakang nih. nggak, kalau andai kata misalkan tadi apa namanya? Jumatan tadi batal rakaat pertama, mesti satu maju. Artinya mesti berjemaah di rakaat pertama. Itu syaratnya. Rakaat kedua boleh nggak berjemaah. Nanti kita buka lagi ke keterangan tentang itu. Boleh. Jadi mesti maju satu. Mesti ya. Nah, kalau andai kata memang ternyata nggak juga, ya sudahlah. Berarti ya apa artinya? Kondisi menyebabkan mereka tidak dapat menjalankan Jumatannya. Oh iya. Itu jadi nanti. Ya kan? Itulah diantara resiko kalau nggak ada perhatian siapa mengganti imam tadi ini. Itulah masalahnya. Masuk imamatul ami. Keimaman seseorang yang dia buta huruf, nggak layak menampung jemaahnya, ya kan? Memandu jemaahnya dengan Fatihah yang pas, ya. Itulah resikonya. Itulah bakal nggak bisa ecek-ecek, bukan main-main kan gitu. Nah. Di beberapa masjid di Aceh, di Banda Aceh, di Aceh, ada tempat naib imam kan situ. Dibuat naib imam gitu. Nah, itulah berarti udah pasti itu. Naib imam itu pastilah. Dialah yang mengingatkan, dialah kalau ada apa-apa imam salah atau imam apa kira-kira. Dialah yang meng-take over semua kan. List nama tuh. Ada khotib, imam itu biasa gitu kan. Ya bagus. Supaya jangan ini kan. Untuk kepentingan bersama soalnya kan, bukan artinya kalau andai kata nggak ada kepentingan, nggak boleh kita letak barang, bisa haram pun hukum itu. Letakkan lu serban atuk nih, nanti atuk datang ke situ nanti, tapi mesti lama lagi 3 jam lagi ke situ. Suruh cucunya letakkan ininya supaya dapat di sop pertama dia. Dosa. Tadi ini mungkin ada keterangannya mungkin. Ini dia mungkin di sini ya. Ada, nggak boleh. Bapak itu memang datang cepat ya salatkan. Oh nggak apa-apa kalau dia datang cepat, memang itu. Atau tadi mau ke kamar mandi atau kemana? Kantor tuh. Puasan saja dia masuk. Booking. Iya. Kita baca sekali lagi. Ini macam mana? Tak ada booking di sini nih. Lihat nih, lihat mana dia? Ini dia. Wa yahrumu ayyuqima ahadan bi ghairi ridhah liyajlisa makanahu. Diharamkan seseorang membangkitkan orang lain dengan tanpa keridhoannya supaya dia bisa duduk di situ. Preman lah berarti ini kan. Oskol. Enak saja pula di rumah Tuhan begitu. Tuhan yang punya rumah bukan dia. Zaman dulu tempat uang nih. Nah, ini tempat kursi. Belum kau lahir agak kursi ini. Enggak boleh. Haram hukumnya. Wa yahrumu ayyuqima ahadan bi ghairi ridhah liyajlisa makanahu. Diharamkan seseorang membangkitkan orang lain dari tempat duduknya dengan tanpa seridho, seizinnya, ya kan? Agar dia bisa duduk pula di situ. Mana boleh. Nah, satu, haram hukumnya bukan makruh, haram. Geser. Enggak boleh. Enggak boleh. Anak kecil pun enggak boleh sebetulnya. Anak umayyiz. Ya. Wa yukrah, ada kata anak umayyiz. Mana tadi haram tadi? Wa yahrumu. Nah. Oke. Kalau dia diizinkan nggak apa-apa. Kalau diizinkan nggak masalah. Oh, tapi yang mengizinkan bermasalah nanti bisa jadi. Kita lihat nanti. Oke. Nah ini kita lanjut dulu. Wa yukrah itharu ghairihi bi mahallihi. Ini dia. Dimakruhkan mendahulukan orang lain di tempatnya. Makruh kan? Ya? Makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Yukrah. Isar fil kurubat makruh hukumnya. Mendahulukan orang lain untuk amal ibadah pendekatan kepada Allah Taala itu hukumnya makruh. Jangan. Kita lebih layak di situ. Nah? Ya. Dia di belakang gitu misalkan. Itu makruh juga lah. Nah, atau dia di udah depan, Pak sini ya, Pak. Dia mundur. Makruh itu. Enggak boleh. Bukan berpahala untuk yang ngasih. Saya pernah gitu kan orang baru nih. Kenapa? Dia kan dia sok pertama nih. Iya. Saya di belakang yang tahajud ada lihat belakang. Mungkin tengoknya orang tua apa kan makruh. Maju kan. Kok
sudah duluan di situ. Iya, nggak boleh. Kalau diambil gimana? Kalau kita, artinya gini, kita ke situ nggak makruh, karena kita diizinkannya. Dia yang bersikap makruh. Dia bersikap makruh. Kan yukroh li ini. Lu yukroh itharu ghairihi, berarti dia yang terlibat kemakruhan. Kalau kita yang diizinkan nggak makruh perbuatan kita. Tadi kan kata tadi. Mana tadi? Keterangan di dalam. Lihat. Al-zahir. Mana nih tadi? Wayahrum. Tengok wayahrum di Anatolibinnya. Li khabar sain la yuqimu rajulu rajula min majlisi thumma yajlisu fihi walakin yakul tafasahu wa tawassau fa in qamal jaliya fa in qamal jalisu bi ikhtiyarihi wa ajlasa ghairahu fala karahata 'alal ghair. Lihat. Nah, jika yang duduk itu berdiri dengan senang hati lalu menyerahkan duduk orang lain di situ, maka tidak makruh bagi orang lain tersebut untuk di situ. Dia yang makruh. Dia yang terlibat kemakruhan. Inilah dia dalilnya. Ini yang kita baca. Wa yukrahu itharu ghairihi majlisahu. Dimakruhkan, mendahulukan orang lain untuk duduk di tempatnya. Dia mundur pula ke belakang. Makruh. Illa in intaqala limithlihi au aqrab minhu ilal im. Kecuali kalau dia berpindah ke posisi yang sama dengan itu atau lebih dekat ke imam. Jadi gini, posisi itu yang terbaik semakin dekat ke imam. Itu dia. Misalkan dia di sebelah sana, misalkan 3 meter dari imam di sebelah sana. Disuruhkannya orang tua tadi, dia pindah kemari 3 meter juga, nggak apa-apa. Atau pindah 2 meter, nggak apa. Tapi kalau pindah 4 meter lebih jauh, dia makruh. Kira paham kita? Jadi nggak boleh mendahulukan orang lain, untuk hal seperti ini, ya. Yang mana menyebabkan dia jadi tidak lebih baik nilai softnya. Itu nggak boleh. Makruh hukumnya. Fadilah tempat. Ya, fadilah soft tadi itu. Fadilah tempat satu. Kedua, kemudian yang kedua, yang penting itu permasalahannya. Permasalahan intinya apa itu? Nggak boleh mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah kepada Tuhan. Nggak boleh. Yang boleh dan disunahkan itu mendahulukan untuk urusan dunia. Urusan dunia silakan. Mau minum, mau makan gini. Mau makan, silakan dahulukan orang lain. Untuk makan, untuk minum, untuk tidur rehat misalkan, mana yang nyaman dilakukan orang lain. Itu berpahala. Tapi untuk ibadah enggak. Misalkan gini, kalau ada air wudhu, kalau aku duluan, aku sholat sekarang awal waktu. Tapi kalau aku nanti nunggu, aku kasih sama orang, aku sholatnya setengah jam lagi atau 1 jam setengah lagi. Ini mengasih orang makruh hukumnya. Nggak boleh. Dia dulu kan, aku duluan. Ini kepentinganku sama Tuhan. Itu maksud nggak boleh kita mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah dan kurbah kepada Tuhan. Nggak boleh. Walaupun ustadz misalkan, ustadz silakan ustadz. Nggak boleh. Kalau ustadznya bijak enggak, itu hak Anda. Anda lebih berhak dengan itu. Udah. Karena kalau dikasih sama saya nanti sholat Anda di waktu yang tidak afdol. Padahal Anda bisa mendapatkannya. Itu berdosa, bukan berdosa, artinya makruh perbuatan seperti itu. Nggak boleh. Sama juga macam tadi lah. Kalau urusan duniawi istilahnya bukan urusan kurbah, bukan kurubat, bukan hal-hal berupa ibadah pendekatan kepada Allah Taala, nggak apa-apa. Makan apa? Tapi kecuali kalau guli masam bisa juga. Dia mesti duluan. Macam guli masam Bang Sapi. Berebut itu Bang, nggak ada yang mau ngalah itu. Oke. Kemudian wa kadzal itsar bisa kan ya? Ini kaidahnya. Wa kadzal itsar bisa ilal qurab. Demikian juga makruh hukumnya itsar, mendahulukan apa saja yang sifatnya mendahulukan hal-hal ibadah pendekatan diri kepada Tuhan, nggak boleh. Itsar bisa ilal qurab, nggak boleh. Kita lebih utama. Silakan Pak, pakai lobby saya Pak. Silakan. Saya enggak. Bapak pakai enggak? Saya enggak, Bapak aja pakai. Enggak boleh. Karena ini lebih afdol. Ini itu masuk kurbah kepada Tuhan, lebih afdol. Nah itu, enggak boleh. Kita gini. Dahulukan diri kita untuk semua hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan pendekatan diri kepada Tuhan. Urusan dunia kita dahulukan orang lain.
Dia kan mau jadi imam. Pakai peci dia. Dosen minta dia kan. Dia ambilnya peci mahasiswa tuh. Imam dia. Kepala tua kau bilang sama dia. Kau nggak belajar usul fikih bilang. Usul fikih kau bilang. Baca usul fikih dulu bilang. Kalau protes Anak boleh bisa gitu. Anak bisa gitu. Pulang ke rumah kau cari kau peci kau sih bilang. Mahasiswa gitu bilang. Kau pahami kaidahnya? Ithal wa kadal ikrah wa kadal karahatu li ithal misail qurab. Sebutkan kaidahnya langsung. Apa kaidahnya? Al isar fil ibadat makruhun wal isar fi ghairiha mahbubun. Mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah kepada Tuhan makruh. Tapi mendahulukan orang lain dalam urusan selain ibadah itu mahbub, dicintai dan disenangi. Sebutkan kaidahnya sama dia. Habis gula masam tuh. Itulah pula. Itulah resiko. Maka bilang tadi gula masam dikecualikan, nggak bisa gula masam. Lain-lain nggak apa-apa. Gula masam kita nomor 1. Lihat ini lagi. Walahu tanhiyatu sajjadatin. Sajjadati ghairihi binahwi rijlihi. Wassalatu fi mahalliha wala yarfa'uha wala bi ghairi yadihi lidukhuliha fi dhamanihi. Diperbolehkan baginya menjauhkan atau kalau ada diginikan apa namanya? Ditepiskan, diperbolehkan baginya menepiskan sejadah orang lain atau alas orang lain dengan seumpama kakinya dan dia sholat di tempat itu. Misalkan gini, ada orang letakkannya barangnya gini. Dah, tinggi dia. Kalau misalkan dia sekedar berwudu dan sebagainya nggak boleh dijapain. Tapi kalau nggak ada orangnya, macam tadi, apa booking lapak gitu, nggak letakkan lu serba natuk situ. Kalau gitu, sementara nggak ada ditempatin, sekedar gitu aja. Ada ditandai aja gitu. Apa katanya? Walahu tanhiyatu sajjadati ghairihi. Diperbolehkan bagi seseorang menggeserkan sejadah orang lain dengan supaya pakai kaki lagi, pakai kaki digeserkan. Udah, wassalatu fi mahliha, dan dia sholat di tempat itu, sholat di situ, boleh, nggak apa-apa, geserkan, sholat di situ, pakai kaki gesernya, nggak pakai tangan, nggak boleh pakai tangan. Ini wala yarfa'uha, jangan diangkat katanya, nggak boleh diangkat, geser aja, jangan diangkat, geser aja. Keras sekali larangan itu. Wala yarfa'uha, nggak boleh diangkat. Artinya nggak boleh dipindahkan. Jangan pindahkan, geserkan aja. Sholat situ, pakai kaki gesernya. Kenapa? Wala yarfa'uha, nggak boleh dia angkat. Wala yarfa'uha, nggak boleh dia mengangkatnya, ngangkat sejadah itu atau alas-alas apa lagi tuh, pertanda. Udah? Walau bi ghairi yadihi, walaupun dia mengangkatnya bukan dengan tangannya, nggak boleh juga. Jangan diangkat. Geser boleh, angkat nggak boleh. Kenapa nggak boleh diangkat? Lidukhuliha fi dhamani. Kalau diangkat, dia jadi menanggung. Kalau hilang nanti, kalau dicuri nanti, kalau rusak nanti, dia menanggung. Kalau diangkat, dipindahkan. Tapi kalau geser aja nggak apa-apa, dia nggak nanggung. Gitu hukumnya, hukum syariatnya. Sampai gitu ya. Bayangkan itu. Masya Allah. Barang orang soalnya itu. Barang orang. Lihat begitu detailnya agama kita, merincikan masalah nih. Ini barang orang. Kalau gini aja, karena tempat itu kan punya semua orang. Cuma ini barang orang masalahnya. Kalau gini nanti, kita tanggung jawab. Kalau hilang tadi itu, awak ganti. Tapi kalau gini, nggak ganti kita. Itu masuk kalimat wa dakhala wa liyadkhula fi dhamanihi. Karena dengan mengangkatnya, memindahkannya, dia masuk dari tanggungan dia. Lihat tuh. Mana ada agama macam kayak gini, berincikan masalah. Tas geser. Jangan bapak ngamuk, pak coba kenapa ini? Gitu. Kita nanggung nggak nanti. Kalau gitu, geser aja sedikit, geser aja dia. Haknya cuma menggeser. Jangan bawa preman itu. Coba kan. Oke, itu dia. Jadi geser boleh, tanhiyah boleh. Dah, rafa dan wala yarfa. Apa tadi? Alimatnya? Mana tadi? Wala yarfa'uha. Jangan dia mengangkatnya. Karena kalau diangkatnya, dipindahkannya, dia menanggung beban itu. Kalau dia hilang, dia rusak, dia siap menggantinya. Kalau geser aja nggak apa-apa. Ya, kenapa nggak di sini? Aku mau sholat di sini. Ku geserlah sedikit.
Kenapa pula tempat ini dibatas-batasi? Ini semua punya orang Islam berhak kemari, duluan datang. Kenapa pula dibatasi begini? Ku geser lah, aku mau sholat di sini. Nah itu. Gimana nih? Kok hilang? Nggak tahu aku. Pokoknya aku sholat di sini. Tadi ada memang depan aku geser aja. Tapi kamu hilang pula di situ lah dia kan. Tapi kok dipindahkannya ke belakang? Pindahkannya ke sana? Sholat di situ? Dia pindahkannya kan? Kenapa kau pindahkan? Aku mau sholat di sini. Kenapa kau pindahkan? Geser aja. Fatul Muin kayak gitu katanya. Tahu rupanya dia waktu tahu juga apa Fatul Muin. Mana? Sampai jauh kali. Jauh kali. Nah. Masuk bab baru lagi. Bukan bab, artinya penjelasan baru lagi. Sedikit lagi, pas jam 12 berhenti kita. Ya. Emang jam 12 sedapnya kuliah masam nih. Wa haruma 'ala man talzamuhul jum'ah. Diharamkan kepada orang yang wajib melaksanakan Jumatan. Nahmu mubayaatin. Apa yang diharamkan? Semisal bertransaksi. Jual beli. Enggak boleh jual beli. Mubayaah. Kashtighalin bisun'atin. Atau juga semisal istighali bisun'ah. Sedang kerja. Sibuk dengan pekerjaan. Nggak boleh. Ba'da, kapan nggak bolehnya? Kapan haramnya itu? Kapan berlakunya haram terhadap orang yang wajib Jumatan melakukan transaksi, perbuatan-perbuatan apapun termasuk masih beraktivitas. Istiqlal bisun'ah, mengerjakan kerjaan-kerjaannya lah, aktivitas. Ba'da, setelah syuru'in fi adzni khutbatin. Setelah berlakunya azan pertama. Azan khutbah. Azan khutbah. Tunggu. Fa'inna qada'ih. Azan khutbah. Jangan lupa, azan khutbah itu kan azan masuk waktu. Sebenarnya. Setelah masuknya waktu sholat itu maknanya. Jadi jam pertama itu belum waktu ya? Azan pertama di awal dahulu sebenarnya sebelum masuk waktu. Azan kedua tuh azan masuk waktu. Itu kenapa orang-orang yang azan cuma sekali, kapan mereka azannya? Ketika khotib di mimbar. Apa belum pernah sholat di Masjid Muhammadiyah? Belum pernah kan? Jadi imam, khotib kan belum pernah kan? Atau enggak Muhammadiyah tapi mirip-mirip Muhammadiyah. Itu saya pernah sekali sholat di kantor, Jumatan di kantor. Akhirnya saya tinggalkan. Nah, enggak nyaman saya rasa. Udah kan, sholat lah, kita datang biasalah. Ya kira-kira 15 menit lagi sebelum masuk waktu udah sampai kita. Nah, nunggulah pula azan pertama kan gitu kan? Macam kita lah pula kita rasa kan. Kenapa pula beda pula di kantor tuh mungkin tak ada paham-paham kan. Ya Ustaz, silakan Ustaz ke mimbar. Saya bilang, "Ya, tapi belum azan kita." Saya bilang, "Apa? Ini Bapak naik dulu baru kami azan." Iya, saya. Kacau saya kira nih. Azan sekali saya pikirkan. Naiklah saya ke mimbar. Naik saya ke mimbar, "Assalamualaikum," azan dia. Azan sekali. Tahun depan saya tinggalkan, enggak masuk lagi diundang orang tuh. Dan mereka tak ada sama mereka sunat qobliyah. Mana ada qobliyah? Itu masuk waktunya makanya enggak ada qobliyah orang tuh. Jadi khotib naik ke mimbar tuh ketika masuk waktu. Itulah azannya. Maka azan khutbah itu azan masuk waktu. Jadi intinya gini. Kalau sudah masuk waktu sholat, ditandakan dengan azan, kita diharamkan beraktivitas apapun yang bukan selain untuk Jumatan. Khusus Jumat aja. Iya, untuk Jumat aja lah. Yang lain nggak masalah lah, nggak masalah. 5 waktu boleh aja beraktivitas di waktu sholat. Tapi untuk Jumatan hukumnya haram. Firman Allah Ta'ala. Wa dzarul bai'. Itu dia kalimatnya. Itu dia firman Allah yang ditafsirkan para ulama tentang haramnya melakukan apapun setelah masuknya waktu Jumat. Ya kan? Idza nudiya lis-shalah min yaumil fas'au. Lihat kalimatnya. Segerakan. Fas'au ila dzikrillah wa dzaru. Itu dia jadi. Wajib menyegerakan dan wajib meninggalkan semua aktivitas. Sehingga orang yang masih beraktivitas di Jumatan telah tiba, hukumnya haram. Transaksi dia, jual belinya haram. Walaupun sah, transaksinya sah, tapi perbuatannya bernilai haram. Semua. Bukan itu aja, itu kan transaksi. Aku nonton TV-nya, haram juga lah. Sama saja. Jual beli aja haram. Apa lagi nonton TV? Tinggalkan semua dzarul bai'. Jadi yang macam saya bilang tadi itu, saya kemarin itu sholat sunat di Masjid Raya Bintaro. Macam ini juga.
sekali aja azannya. Tapi sebelum itu si BKM mengumumkan silakan salat sunat qabliyah dulu katanya. Setelah salat sunat qabliyah Jumat masuk azan, baru naik khotib ke mimbar ya. Perkenankan juga. Dikasih waktu ya. Kasih waktu. Nah? Moderat. Moderat. Bukan Muhammadiyah. Moderat ya. Raya Bintaro. Tapi gitulah orang tuh ngamalkannya ya. Nah, kita mengamalkan. Nanti kesempatan moderat kata Pak Aswar. Ya, di tengah-tengah dia. Diumumkannya. Dia nggak mau pakai ajan 2 kali, tapi mau ngasih kesempatan kau beli sama orang. Khatib. Ini penting ini yang tentang tadi disampaikan ke masyarakat. Iya. Jangan lagi disibukkan dengan kegiatan apapun setelah masuknya waktu Jumat. Semua perbuatan itu hukumnya haram. Karena nas Quran yang mengatakan fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' tadi itu. Kata ulama, kalaulah jual beli saja wajib ditinggalkan. Padahal jual beli adalah penopang kehidupan manusia, apalagi yang lain-lain. Nonton TV, main HP, ya kan? Bercanda sama bini di rumah lagi masih udah jam pertama ya kan? Hah? Kadang-kadang story. Hah? Oh, story enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kadang-kadang bingung juga. Ini kerjakan haram. Ini story kamu dengarkan. Mau begitu kadang-kadang. Oh, iya, kalau misalkan sedang khutbah, perlu juga itu bahasa. Harus ada yang mengapakannya itu. Karena nanti khutbahnya pun tak terdengar kan? Sementara dengar khutbah tuh sesuatu yang mesti untuk sahnya Jumatan kita kan? Diatasilah. Mungkin Oke. maafkanlah itu. Enggak apa-apa itu. Oke. Jadi nggak boleh. Setelah berlakunya adzan pertama, artinya setelah masuk waktu, ditandakan dengan adzan khutbah istilahnya. Karena adzan sebelum khutbah itu kalau di masa dulu itu jauh sebelum masuk waktu. Saya pun nggak tahu itu pergeserannya kapan itu pergeserannya. Dulu azan di masa Utsman itu sebelum masuk waktu. Nah, bahkan dilakukan pun di pasar, dekat pasar. Nah itu, gitu dulunya gitu. Azan tuh gitu. Jadi kan di masa Nabi itu azan sekali. Masa Sayyidina Abu Bakar azan sekali. Sayyidina Umar juga sekali azan Jumatnya. Di masa Sayyidina Utsman karena semakin besar, semakin luas, pasar semakin banyak dan sebagainya, orang-orang sibuklah beraktivitas. Lalu terganggu kegiatan Jumat itu karena lupa orang-orang, nggak ada waktu, nggak ada jam, nggak ada HP, gimana pula? Jadi akhirnya digagasi Sayyidina Utsman, buatlah azan dulu, azan pertama supaya orang tahu siap-siap gitu. Azanlah pertama sejak saat itu, tapi bukan di waktu masuk waktu sholat. Nah, itu azan. Nah, itu pergeseran dari sebelum masuk waktu sampai sekarang masuk waktu sekarang di mana-mana. Di mana-mana ini? Di India, di Arab saya alami, masuk waktu semuanya. Tetap 2 kali. Enggak ada yang kedua kali. 2 kali semuanya azan. Tapi masuk waktu yang pertama. Macam kita. Macam kita, tetap macam kita. Masuk waktu yang pertama, yang kedua khotib atas mimbar. Tetap gitu. Ya. Iya, masuk waktu. Masuk waktu itu azan pertama tuh. Nah itu. Bergeser itu nggak tahu saya kapan itu. Di masa siapa mulai bergeser? Yang sebelumnya di luar waktu, sebelum masuk waktu sholat di masa Sayyidina Utsman, kemudian masuk waktu di kita sekarang ini. Dan ini di mana-mana di belahan dunia seperti ini. Nggak ada azan sekali Jumatan, 2 kali azan. Rata-rata, 2 kali. Nah, saya tanyain semua kawan-kawan di mana, di Arab di mana, 2 kali azannya. Tetap 2 kali. Dan azan yang pertama tetap masuk waktu. Azan kedua khotib di atas mimbar. Dan biasanya azan kedua itu, azan itu di depan khotib. Depan khotib, azannya depan khotib. Itu. Di mana-mana gitu. Di India di mana seperti itu. Jumat, Jumat aja, Jumat. Untuk Jumatan. Kalau di Masjid Baitur Rahman itu subuh, Ustaz. Ya, itu juga subuh. Subuh juga memang ada kesunahan. Subuh itu azan 2 kali. Sekali sebelum masuk waktu, sekali sudah masuk waktu. Oke. Ya. Fa in aqada sahal aktu. Andai kata dia buat transaksi, sah transaksinya. Cuma perbuatannya dihukum haram. Gitu. Wa yukrahu qabla al-adzan ba'da zawal. Dimakruhkan qabla al-adzan, dimakruhkan sebelum azan, setelah zawal. Maksudnya gini, dimakruhkan transaksi tadi
setelah sebelum azan tapi sudah zawal. Sudah masuk waktu Jumatan tetapi belum azan. Kenapa? Khotib belum naik ke mimbar. Nah, itu jadi hitungannya itu khotib di mimbar. Khotib naik ke mimbar, itu kita nggak boleh buat kegiatan apapun. Haram hukumnya. Siapapun buat kegiatan khotib atas mimbar, haram perbuatannya. Kenapa? Karena kalau dia di atas mimbar, azan dikumandangkan. Nah. Jadi acuan gitu Ustaz. Kita acuannya jadi azan yang pertama atau ketika azan yang kedua naik atas mimbar khotib. Kalau ikut keterangan ini, tetap azan yang kedua. Karena azan di kedua itu khotib udah di mimbar. Azan pertama belum di mimbar khotibnya. Tapi sudah masuk waktu sholat. Gini, khotib di atas mimbar haram berkegiatan. Khotib belum di mimbar makruh berkegiatan. Nah, itu dia. Kesimpulannya begitu. Seperti zawalnya masuk, tapi khotib belum di mimbar. Karena belum azan kedua, azan yang belum dilantunkan azannya. Azan khutbah namanya kan istilahnya kan. Nah, itulah kesimpulannya. Keharaman ini Ustaz khususnya bagi orang yang wajib. Orang itu kita katakan mantal zamahul jum'ah. Kan tadi tadi. Orang yang berkewajiban menjalankan Jumatannya. Jadi gini, kalau orang sakit nggak apa-apa. Orang sakit ke apotik dia misalkan. Pas azan berkumandang, dia beli obat dia. Dia emang nggak Jumatan, nggak apa-apa. Orang nggak wajib Jumatan, nggak apa-apa. Ibu-ibu transaksi misalkan. Ibu-ibu masak atau ibu berdagang di luar, buka kios mau oma, sama-sama oma-oma misalkan, nggak apa-apa, karena mereka tidak berkewajiban untuk Jumatan. Nggak apa-apa. Mereka berbuat kegiatan yang nggak wajib Jumatan, nggak apa berkegiatan. Contoh misalkan musafir, memang dia nggak wajib Jumatan, dia makan pas orang sedang khutbah nggak ada apa-apa. Atau dia sedang ngapain lah kira-kira, bukan kegiatan Jumat, nggak apa-apa. Kenapa? Dia tidak wajib yang diharamkan dan dimakruhkan yang berkewajiban untuk mendatangi Jumatan. Wallahu a'lam bishawab.